yang mana beliau sekarang di Ramadan wal aflam, Ramadan dan film-film kata beliau, karena tersebar beberapa tahun lalu dan sampai sekarang. Ketika sudah bulan Ramadan sudah mulai siaran-siaran sinetron spesial Ramadan, film spesial Ramadan. Tapi kalau zaman akhir-akhir sekarang sudah diganti, sudah orang lari kepada YouTube, lari kepada game dan yang lain-lain. Kalau dulu masih sinetron spesial Ramadan, film spesial Ramadan, dan nasihat ini nasihat beliau pada saat itu, Ramadan dan aflam, Ramadan dan film, seakan-akan ada kaitannya. Ketika datang bulan Ramadan sudah tak, iklan-iklan sudah beda, film-filman sudah beda, spesial-spesial. Jadi itu semua mereka gunakan untuk mencegah kaum muslimin atau menghalangi kaum muslimin dari bersungguh-sungguh di dalam mencari kemuliaan bulan Ramadan. Itu semua mereka gunakan. Makanya kata ulama, musuh-musuh Allah tidak berhenti untuk mencegah kita daripada dekat kepada Allah, daripada mencari ridha Allah. Jadi kita juga jangan sampai berhenti mengetahui cara-cara mereka untuk menghalangi kita. Mereka gantian caranya, berganti. Tidak satu cara mereka pakai untuk menjauhkan kita dari ridhonya Allah. Ada kadang dengan cara ini, dan kita harus mengetahuinya. Ini cara yang mereka pakai untuk mencegah kita agar bukan kita ikuti, agar kita hindari. Mengetahui fitnah, mengetahui kejelekan bukan untuk dilakukan, tapi untuk dihindari, untuk dijauhkan, untuk dicegah. Kemudian beliau bilang Ramadan wal aflam. Hada syahrul Quran la syahrul aflam al-khalaiyah wal musalsalat al-khayaliyah. Ini bulannya Al-Quran kata beliau. Ramadan ini bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran. Jadi kata ulama, diturunkannya Al-Quran pertama satu kali dari Lauhil Mahfud diturunkan ke langit dunia itu pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia. Kemudian Al-Quran turun ke bumi, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajjaman, berangsur-angsur. Munajjam artinya berangsur-angsur, tidak sekaligus. Tapi turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke langit dunia itu satu kali sekaligus. Pada kapan? Pada malam Lailatul Qadar bulan Ramadan. Itu yang dimaksud di dalam firman-Nya Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Diturunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke langit dunia satu kali. Baru turun kepada Rasulullah melewati malaikat Jibril berangsur-angsur selama 23 tahun. Dimulai dari pertama kali Rasulullah diwahyukan sampai ayat terakhir turun, khilaf ayat yang terakhir turun. Yang muktamad ayat terakhir turun itu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Itu ayat yang terakhir turun sampai berangsur-angsur selama 23 tahun sampai sebelum Rasulullah meninggal. Jadi itu. Makanya beliau bilang Syahrul Ramadan ini bulannya Al-Quran. Bulannya membaca Al-Quran. Bulannya kita mengkaji Al-Quran. Dari bermacam-macam kajian Al-Quran, kajian tafsirnya, kajian tajwidnya, kajian hukumnya. Ini bulannya Al-Quran, membacanya. Bulannya Al-Quran. Hubungan kita dengan Al-Quran kita kuatkan di sini. Beliau bilang la syahrul aflam.
bukan bulannya film. Makanya dibilang, kenapa ketika bulan Ramadan kalian buat film spesial Ramadan? Apa ini? Seakan-akan Ramadan ini bulannya film. Film spesial Ramadan, sinetron spesial Ramadan, apa lagi? Jadi beliau bilang, la syahrul aflam wal musalsalat, sinetron bukan bulannya. Allati ihtaw al musalsalat, musalsal al khayaliyah, lagi beliau bilang, bukan cuma musalsal. Musalsal itu artinya sinetron, bersambung, berkesinambungan. Musalsal al khayaliyah, al khayaliyah ini musalsal khayalan. Orang nonton film menangis, oh baca Al-Quran dia menangis, oh sedih, kenapa? Sampai maki-maki, kurang ajar kau ini begini. Itu khayal, itu semuanya khayalan, tidak ada asli itu. Seperti sampai menangis, sampai dia maki-maki lagi pemerannya, ini kurang ajar betul, ini laki-lakinya ini begini. Jadi sampai menangis sampai segitunya, ini khayalan. Itu cuma khayalan. Kalau khayalannya membawa kepada kebaikan, mungkin bagus masih, sehingga kita ingat Allah, sehingga kita jadi baik, berubah. Oh akhlak kita menjadi baik. Tidak apa-apa, ini tidak. Akhirnya baku maki cuma gara-gara itu pemeran sinetron. Padahal semuanya khayal, semuanya cuma khayalan belaka. Sampai dia menangis, sampai ente mau hidup di alam khayal atau alam asli, alam hakikat? Keluar ente. Dibuat kita banyak berkhayal dengan film tadi. Hidup di alam hakikat, alam ini yang kita hidupkan sekarang ini. Jadi seperti itu, musalsal al khayaliyah, musalsal khayalan belaka, sinetron khayalan yang belaka. Allati ihtawat alal kadhib, yang mencakup kebohongan, katanya. Film bohong. Masa ada orang bisa terbang? Wali dia, imam wali atau imam istidraj. Allati ihtawat alal kadhib, yang mencakup atas kebohongan. Dan sampai sekarang kita percaya, dipercaya itu film yang sudah jelas kita tahu itu bohong, kita percaya. Maksudnya kita ini digiring ini, orang Indonesia ini digiring kita dengan film-film yang ada, digiring kepada keburukan dalam berpikir, rendah pemikiran kita. Akhirnya dari kecil kita ini sudah digiring, sudah ditakut-takutkan setan. Jadi sudah filmnya setan-setan, takut-takut setan. Akhirnya kita sudah tiap jalan malam sudah berani, kenapa ada setan? Ada setan betulan apa ini? Mesti kita punya pikiran itu digiring. Akhirnya kita, karena kita nonton film setan-setan, kita jalan, kenapa kau tiap berani? Takut saya setan. Ente punya, berarti ente digiring, ente terbawa sudah. Yang ente tonton sudah ente terbawa di dalam sadarnya ente. Karena ente digiring. Akhirnya ente punya pikiran itu sudah rendah, ente punya jiwa itu jiwa penakut sudah. Jiwanya ente sudah jiwa penakut, digiring kita menjadi jiwa-jiwa penakut. Jadi kita terbawa dan kita percaya, kita tahu itu bohong, tapi kita sudah tergiring. Kita tahu itu film setan-setan bohong dan kita sudah tergiring, takut juga kita. Jadi seperti itu. Jadi lihat bagaimana mereka menggiring kita. Akhirnya kita ini punya jiwa penakut, jiwa yang lembek, jiwa yang jelek. Kalau kita tadi itu film menggiring kita untuk menjadi kita ini punya jiwa pemberani, jiwa yang besar, jiwa yang baik, itu bagus. Karena kita digiring kepada jiwa-jiwa yang baik. Tapi sekarang tidak. Itu film, itu acara menggiring kita untuk menjadi jiwa yang jelek, penakut, jiwa yang rusak. Jadi seperti itu. Ini makanya banyak film-film yang bagus, banyak film-film tentang sejarah, film-film tentang, sekarang sudah banyak di negara-negara Islam
yang maju buat film-film tentang sejarah. Dengan begitu kita lihat, oh begini loh kemajuan Islam dulu, begini loh jayanya Islam dulu. Akhirnya jiwa kita itu menjadi jiwa yang besar, jiwa yang pemberani, jiwa yang bagus. Itu bagus karena dampaknya memberikan dampak jiwa kita menjadi jiwa yang bagus. Tapi sekarang tidak. Jiwa kita sekarang diiring dengan film-film yang ada di Indonesia yang kita tonton, itu membuat kita jadi jiwa-jiwa yang jelek. Jadi makanya bila bilang allati ihtawat alal kadhib, yang dipenuhi film-film tersebut dengan kebohongan, baik secara perkataan maupun perbuatan. Perkataan mereka bohong, perbuatan mereka juga bohong. Dan kita tahu, siapa yakin, siapa yang bilang di sini film itu betul? Berarti sudah bagaimana dia sudah mendalami film sehingga dia bilang itu film nyata. Bagaimana dia sudah punya pemikiran itu, bagaimana sudah dangkal pemikirannya, dia bilang sudah tidak, film itu nyata betul. Iya, nyata film. Tidak, semua kita tahu, yakini bahwasanya film itu bohong. Namanya saja film, acting. Bohong secara perkataan, bohong secara perbuatan. Walaupun diangkat dari kisah nyata, diangkat dari kisah nyata pun pasti sudah diubah. Biar apa? Sesuai dengan jalan ceritanya. Pasti sudah juga dimasuki kebohongan, baik perkataan, baik perbuatan. Fadhahikuhal kadhib wa buka'uha kadhib wa jidduha hazal fal kidhib sulusun nifaq. Kata beliau, dhahikuha kadhib, ketawa yang ada di film itu bohong. Wa buka'uha kadhib, menangis yang ada di dalam film itu bohong. Yang menonton menangis betulan, yang di dalam aktingnya itu, aktornya itu menangisnya bohongan. Menangis bohongan, tidak ada aktornya menangis betulan. Ketika dia syuting dia menangis betulan sambil perak, tidak ada. Dia menangis bohongan, tapi yang menonton sudah menangis betulan. Jadi saking dia hayati itu. Coba kau menghayati Al-Quran seperti itu. Coba kau menghayati sejarah, kisah-kisah Islam, kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah para sahabat, para tabi'in, kisah-kisah peperangan mereka, kisah-kisah mereka punya perjuangan seperti itu. Bagus. Ini tidak. Aktornya itu bohong. Tidak ada aktor syuting dia menangis betulan sambil syuting. Tidak, pasti dia bohong. Yang menonton yang bodoh. Wajidduha hazal, serius yang ada di dalam film itu mainan. Oh serius dia ini, permainan, bohongan, pura-pura. Seriusnya pura-pura. Wal kadhib sulusun nifaq, kebohongan sepertiga daripada kemunafikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzib liyudhika bihil gham wailun lahu wailun lahu. Ini bahaya. Rasulullah bersabda, celaka orang-orang yang bercerita, dia bohong agar orang-orang ketawa. Celaka orang-orang yang bercerita, dia bohong agar orang-orang ketawa. Celaka kata Rasulullah. 3 kali Rasulullah mencelakai orang tersebut. 3 kali Rasulullah mengatakan orang tersebut celaka. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud wa Tirmizi, hadis hasan. Jadi celaka orang-orang yang bercerita, dia bohong agar orang-orang ketawa. Celaka baginya. Walladzi yanshurul kadhib fil afaq fil idaati wan nasyarat yashukku shadquhu wa ainuhu wa anfuhu bikallub min hadid. Kemudian beliau mengatakan walladzi yanshurul kadhib fil afaq, orang-orang yang menyebarkan kebohongan fil afaq, di ufuk. Fil izaat, di siaran-siaran, wan nasyarat, siaran sama jaringan-jaringan. Yashukku shadquhu wa ainuhu wa anfuhu. Yushakku dirobek, shadquhu mulutnya ini, wa ainuhu matanya, wa anfuhu hidungnya, bikallub. Kallub itu besi seperti mata pancing. Kallub
Makanya kalau kita dengar di hadis nanti di sirat itu ada kalalib, jamak kalab, bukan anjing. Kalalib itu mata-mata pancing. Orang yang lewat dia tarik. Lewat sirat ditarik pakai itu, mata pancing. Jadi mereka yang menyebarkan kebohongan di al-faq, di siaran-siaran itu dirobek mulut, mata, hidungnya dengan besi pancing itu. Min hadid, dari besi. Ini kabar Rasulullah sudah ceritakan. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat ada orang-orang yang dirobek. Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, "Jibril, siapa ini?" "Mereka dari umatmu," kata Jibril, "yang menyebarkan kebohongan di ufuk." Satu kali berbicara, kebohongannya tersebar di ufuk. Isyarat, kata ulama, dengan adanya internet di zaman sekarang. Sekarang cari kebohongan, ente tulis, enter, satu dunia sudah kebohongan ente. Ente mau apa? Oh saya tobat. Iya, kau tobat, tapi sudah kebohongan. Orang yang termakan kebohonganmu itu semua masuk ke kau, itu dosanya. Kau tobat, ya tobat, tapi itu orang yang termakan kebohonganmu. Bagaimana kau mau kasih tahu dia? Setiap dia berbuat karena kebohonganmu, dosanya ketahu terus, walaupun kau sudah tobat. Karena apa? Dia termakan kebohongan. Itu Rasulullah sudah isyaratkan. Nanti ada umatnya, kata Jibril, umatmu dia berbohong satu kebohongan tapi sudah tersebar di ufuk. Satu kali. Kita sekarang gampang tulis, oh ini fulan, ini begini, fitnah sama fulan, enter. Satu dunia macam. Ente mau hapus, sudah terlambat, sudah dilihat sama semua orang. Mereka sudah akhirnya mencela orang tersebut yang kau fitnah, memaki orang yang kau fitnah. Oh saya tobat, saya minta maaf. Kau minta maaf, dia tetap melakukannya, tetap mengalir terus sama kau. Walaupun kau sudah minta maaf, walaupun kau sudah tobat. Makanya hati-hati di dalam bermedia sosial. Jadi Rasulullah bilang, "Yantashir fil afaq." Dia bilang. Makanya ini beliau bilang, "Alladzi yansyurul kadhib," yang menyebarkan kebohongan fil afaq, di ufuk. Ini isyarat. Rasulullah bilang tadi, isyarat adanya internet nanti di akhir zaman. Berbohong satu kebohongan tapi tersebar di ufuk. Di ufuk ini langit semuanya. Ufuk tersebar semuanya. Fil afaq. Banyak kalau kita mendalami hadis Rasulullah itu sudah mengisyaratkan semua yang terjadi di zaman kita sekarang. Daripada kemajuan teknologi, Rasulullah sudah isyaratkan dengan hadis-hadisnya tentang internet, tentang kamera, tentang pesawat, tentang televisi. Itu semua sudah diisyaratkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadisnya, di dalam perkataan-perkataannya sudah diisyaratkan. Cuma ya kalau kita kaji baru kita bilang, ini isyarat ini isyarat ini isyaratnya ini. Tidak mungkin Rasulullah kasih tahu kan nanti di akhir zaman ada pesawat. Sahabat, apa itu pesawat? Tapi Rasulullah bilang sama sahabat, nanti sahabat Dajjal naik kendaraannya dia keledai. Panjang sayapnya, keledai punya sayap. Keledai naik keledai, sayapnya itu berapa zero? 30 zero dalam hadisnya. Keledai punya sayap, kendaraan punya sayap 30 zero panjang. Isyarat. Rasulullah tidak mungkin Rasulullah bilang pesawat. Cuma karena sahabat yang ada di zaman sahabat, keledai, kuda, ini. Jadi Rasulullah bilang naik kendaraan ini. Jadi semua sudah disyaratkan sama Rasulullah, jelas. Makanya kata ulama,
setiap yang terjadi di setiap zaman kita ini itu semua pembuktian dari apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Cuma sayang tidak ada rekaman. Di zaman Rasulullah tidak ada kamera. Kalau ada di kamera, semua orang Islam sudah tahu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kalau ada kamera di zaman Rasulullah, kita sudah tahu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Makanya pernah Sayyidina Abu Hurairah bercerita. Abu Hurairah pernah bercerita ketika habis sholat subuh Rasulullah naik mimbar, khutbah sampai zuhur. Bayangkan khutbah sampai zuhur. Kamu orang 30 menit sobat, gak bisa. Kapan Ustaz selesai? Iya. Rasulullah khutbah sampai zuhur. Dari habis sholat subuh khutbah sampai zuhur. Sampai azan zuhur turun sholat. Habis sholat zuhur naik khutbah sampai asar. Bayangkan. Habis asar sampai asar turun sholat naik sampai maghrib. Kata Sayyidina Abu Hurairah, itu di dalam khutbahnya Rasulullah ceritakan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Semua yang jadi pemimpin, dia cuma memimpin 300 orang dari umatnya Nabi Muhammad. Rasulullah sebutkan namanya dan nama ayahnya. Semua yang jadi pemimpin 300 orang, dia ini menjadi pemimpin 300 orang. Rasulullah sudah sebutkan namanya dan nama bapaknya. Kata Abu Hurairah. Tapi kata Abu Hurairah, siapa yang kuat hafalannya dia hafal, siapa yang tidak kuat dia lupa. Jadi kalau ada rekaman, pada saat itu ada rekaman, mungkin semua yang akan terjadi di sampai hari kiamat, kita kaum muslimin sudah santai, kita sudah tahu. Oh nanti begini. Oh nanti begini, tenang. Oh nanti begini, karena Rasulullah sudah kasih tahu semua. Makanya Rasulullah bilang sudah disodorkan sama saya di dunia seisinya, sudah diperlihatkan sama Rasulullah dunia seisinya. Apa yang terjadi Rasulullah sudah tahu. Jadi seperti, tapi sekarang cuma isyarat-isyaratnya ada di dalam hadis-hadisnya. Ulama banyak merangkum hadis-hadisnya Rasulullah yang menunjukkan yang mengisyaratkan kejadian-kejadian di akhir zaman. Hadis-hadis Rasulullah yang mengisyaratkan teknologi-teknologi di akhir zaman, itu sudah dirangkum sama ulama di kitab-kitab. Tinggal kita mau mencari ilmu, mau menjadi orang yang tahu, atau kalau kita tahu bagaimana jalan keluar dari fitnah akhir zaman. Karena Rasulullah tidak kasih tahu. Rasulullah ini bukan seperti orang nanti ada fitnah. Ini. Habis itu jalan keluarnya tidak. Rasulullah kasih tahu fitnahnya, kasih tahu jalan keluarnya kepada kita. Sehingga kalau kita mau selamat, mau jadi orang yang terjaga dari fitnah akhir zaman, itu ambil daripada ajaran hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaji ilmu besar, ilmu dalam, luas. Masih luas ilmu ini. Kalian cuma masih mengambil dasar-dasar dari ilmu di pondok pesantren ini. Tapi kalau kalian sudah pegang dasar kunci-kunci itu, bisa kalian pakai untuk membuka ilmu-ilmu yang lain nanti. Makanya ambil. Jangan kalian tidak serius mengambil ilmu dari pondok pesantren ini. Jangan kalian tidak serius untuk mengambil kunci-kunci ilmu, dasar-dasar ilmu yang diajarkan di sini. Nanti kalian pakai itu dasar kunci-kunci tersebut membaca ilmu-ilmu yang lain. Akhirnya sudah kalian kalau sudah punya dasar, baca kitab lain sendiri tidak apa-apa, karena sudah punya pegangan, sudah punya dasar. Tapi kalau tidak punya dasar, baca kitab akhirnya serba salah nanti. Salah mengartikan, salah memahami. Karena apa? Tidak punya dasar ilmu. Jadi yang paling penting dasarnya ini bisa. Jadi seperti itu. Jadi kan beliau sudah di sini beliau jelaskan lagi, yang menyebarkan kebohongan di ufuk, melewati radar-radar, melewati satelit-satelit, internet, beliau bilang yasyukku syadqu ainu anfuhu bikallub min hadid. Dirobek mata, hidung, mulutnya dengan kalub, dengan besi, kayak mata pancing gitu. Ma'kufar ras, besi yang berbelok kepalanya. Namanya juga kulab.
bukan kulab. Mufradnya kulab, jamanya kalalib. Kalalib. Kullama syukkat hadatsanian. Setiap dirobek kembali utuh, dirobek kembali utuh, dirobek kembali utuh. Dan sakitnya kembali, bukan berarti dirobek sudah tidak sakit lagi dirobek kedua, tidak. Artinya apa? Dirobek sakit disembuhkan, dirobek sakit lagi dari kayak awal lagi, bertambah lagi sakitnya daripada yang pertama, disembuhkan lagi, dirobek lagi. Karena kalau sudah tarobe satu kali kalau sakitnya masih ada, umpama disambung ulang, masih sakitnya masih ada, dirobe yang kedua sudah tidak terlalu sakit karena sakitnya yang pertama masih terasa. Tapi tidak, ini dirobe sakit, disembuhkan, hilang, dirobe lagi ulang, jadi tambah lagi sakit. Kalau tidak percaya tes, ambil itu kan, robe-robe kamu orang punya. Adat sanian ila yaumil qiyamah kama fil hadis sahabat wa dzalika ba'da mamatihi. Dan ini bukan nanti di akhirat, ini hukumannya dia dikubur. Dilakukan seperti itu sampai hari kiamat, dia di kuburan seperti itu. Allah, berapa ratus tahun dia dikubur, berapa puluh tahun dia dikubur, sampai hari kiamat dilakukan seperti itu. Apalagi nanti di hari kiamat, apalagi nanti di hari kiamat. Jadi itu kesalahan atau itu dosa hukuman bagi orang yang menyebarkan kebohongan di ufuk. Nanti setelah dia meninggal dirobe-robe sampai hari kiamat. Hadis Bukhari fi Sahih, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya, bukan hadis biasa ini. Ini sudah ancaman betul lagi, hadis Sahih lagi. Tidak main-main. Jadi seperti itu. Manfaatkan Ramadan kalian. Jangan terbawa dengan hal-hal yang seperti itu. Baik Ramadan aflam ini ada waktunya. Lebih baik kata orang, lebih baik capek 60-70 tahun di dunia, jangan capek selama-lamanya di akhirat. Kalau kita disuruh pilih rumah dari kayu tapi selama-lamanya, atau rumah dari emas tapi 60 tahun saja, lebih baik pasti orang yang berakal memilih rumah dari kayu selama-lamanya. Apalagi ini kebalikannya, akhirat itu rumah dari emas selama-lamanya, dunia itu rumah dari kayu 60 tahun. Masa kita mau pilih rumah dari kayu 60 tahun daripada rumah yang dari emas yang selama-lamanya. Jadi kita manfaatkan. Makanya kata Sayyidina Hasan Al-Basri, ini la an ajlisa ma'a gaum yukhawwifunani hatta alqa amna khair min ajlis ma'al gaum yu'amminunani hatta alqa makhafah. Saya duduk, kata Imam Hasan Al-Basri, saya duduk bersama orang yang selalu menakuti-nakutiku. Saya ini duduk sama orang yang selalu menakuti-nakutiku sampai saya mendapatkan keamanan di akhirat, itu lebih saya suka daripada duduk bersama orang yang mengaman-amankanku atau yang mengenak-enakanku, tapi nanti di akhirat saya mendapatkan ketakutan. Kita kalau duduk sama ulama dikasih takut, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kalau duduk sama orang dunia santai, ini ibadah, santai. Saya duduk sama mereka yang menakuti-nakutiku sehingga saya mendapatkan keamanan di akhirat, lebih saya suka daripada duduk sama orang yang mengenak-enakanku, mengaman-amankanku, tapi nanti di akhirat saya mendapatkan ketakutan. Pilih mau yang duduk sama yang mana. Hasan duduk sama orang yang begitu. Tapi tidak, kenyataannya kalau kita duduk sama ulama dengan cinta, nikmat, lebih kenikmatan daripada duduk sama orang dunia.
Duduk sama orang dunia gengsi-gengsian, duduk sama orang dunia sombong-sombongan, duduk sama orang dunia bangga-banggaan, tapi duduk sama ulama tidak pernah tersebutkan dunia di majelis mereka. Enak duduk sama orang-orang ahli akhirat. Tidak ada ketakutan kita dapatkan. Duduk sama mereka tenang. Bagi orang yang cinta, duduk sama mereka enak. Bawaannya tenang, bawaannya senang, bawaannya gembira. Tapi kalau duduk sama orang ahli dunia, gengsi-gengsian. Jangan nanti dia bilang jelek bajuku ini, jangan nanti begini, jangan nanti begini, jangan nanti begitu. So baku jaga, baku gengsi, baku sombong. Itu duduk sama orang dunia. Baku hina, baku rendahkan. Tapi kalau duduk sama ulama tidak ada. Dan itu didapatkan para pecinta. Berbeda. Seandainya tidak seperti itu, Ahsan lebih kata, seandainya duduk sama ulama itu tidak enak, lebih bagus kita duduk sama mereka tidak enak dulu, tapi nanti akan enak di akhirat. Seandainya seperti itu. Tapi para pecinta mendapatkan duduk sama mereka itu lebih nyaman. Ini para pecinta, duduk sama mereka itu lebih nyaman, lebih enak, lebih bahagia. Rindu kalau sudah berpisah sama mereka. Jadi seperti itu. Jadi manfaatkan Ramadan kita. Kemarin beliau bilang Ramadan ini cuma sebagai tamu, tidak lama kita di dalam Ramadan akan berpisah. Jadi semoga dengan begitu kita bisa menjadi orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jadikan kita menjadi ahli Ramadan, ahli sholat, ahli siyam, ahli qiraatil Quran, ahli mengaji, ahli mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala taufiq lima yuhibbu wa yarda wa yaj'alna qurrata a'yun min nabi sallallahu alaihi wasallam wa aslafina salihin. Rabbana dhalamna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.